Baiklah, apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Jujur, setiap orang mendambakan keluarga harmonis dan penuh ketenangan. Kehidupan keluarga akan harmonis jika masing-masing anggota keluarga saling menghargai dan berperilaku jujur. Kejujuran dalam keluarga merupakan fondasi awal bagi kelangsungan kehidupan di dalam keluarga. Kehidupan masyarakat, masing-masing anggota keluarga berperilaku jujur satu sama lain, dalam arti berkata apa adanya dan sesuai kenyataan. Orang tua berkata jujur kepada anak-anaknya, demikian pula anak berkata jujur kepada orang tua. Bisa dibayangkan apa yang terjadi jika masing-masing anggota keluarga tidak jujur. Tentu akan terjadi pertengkaran dan perselisihan. Benih permusuhan akan muncul dari perilaku tidak jujur. Anggota keluarga baik itu ayah, ibu, adik maupun kakak memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing. Mereka butuh kerjasama dan kekompakan dari masing-masing anggota keluarga. Kerjasama dan kekompakan ini dapat terwujud jika masing-masing berperilaku jujur. Bagi anak saleh, tentu kalian menginginkan kehidupan keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, biasakanlah berperilaku jujur mulai dari rumah. Berperilaku jujur di sekolah sama pentingnya dengan berperilaku jujur di rumah. Seorang peserta didik hendaknya jujur kepada bapak ibu guru, karyawan dan kawan dan teman di sekolah. Kejujuran peserta didik pada saat mengerjakan ulangan akan sangat membantu bapak ibu guru dalam mengevaluasi hasil pembelajaran. Berperilaku jujur kepada teman di sekolah, maka akan terjalin hubungan harmonis. Semua anggota masyarakat akan hidup rukun dan damai jika masing-masing menjunjung tinggi kejujuran. Sebaliknya, ketidakjujuran akan berakibat konflik antara anggota masyarakat. Konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat merupakan bencana sosial yang menakutkan. Hal ini bisa meluas menjadi tawuran antara warga. Sungguh, semua ini tidak dikehendaki bersama. Kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Kerugian akibat ketidakjujuran akan dirasakan oleh diri sendiri, orang lain. Seseorang yang tidak jujur akan sulit mendapat kepercayaan dari orang lain. Sementara orang lain yang pernah dibohongi akan merasa kecewa dan sakit hati. Kepercayaan tidak bisa dibeli dengan uang. Kepercayaan akan muncul jika seseorang jujur. Sebagai contoh, seseorang yang jujur biasanya akan dipilih menjadi bendahara. Tugas bendahara sungguh sangat berat karena harus mencatat dan membukukan keuangan dengan benar dan jujur. Setiap tugas dan kewajiban yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya pasti akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, seseorang bendahara Muslim yang melaksanakan tugasnya dengan jujur dan membayar sedekah kepada orang yang diperintahkan oleh majikannya secara sempurna dengan segera dan dengan pelayanannya baik, maka ia mendapat pahala yang sama seperti orang yang bersedekah. Adil. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena persamaan suku maupun bangsa. Ajaran Islam menjunjung tinggi azas keadilan. Hal ini bisa difahami karena Islam membawa rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, setiap Islam wajib menegakkan keadilan dalam posisi apapun. Apalagi seorang muslim yang menjadi polisi,
jaksa, hakim atau aparat hukum lainnya. Harus menegakkan keadilan tanpa memandang suku, agama, status sosial, pangkat maupun jabatan. Islam sebagai rahmatan lil alamin akan terwujud apabila setiap muslim menegakkan keadilan. Dalam sebuah hadis riwayat Nasai, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan ditempatkan di sisi Allah Ta'ala di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di sisi sebelah kanan Ar-Rahman, yaitu orang-orang yang adil dalam menghukumi mereka, adil dalam keluarga mereka dan dalam mengerjakan tugas mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegakkan bahwa kebencian terhadap suatu golongan atau individu janganlah menjadi pendorong untuk bertindak tidak adil. Ini menjadi bukti bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan. Rasa benci kepada seseorang atau golongan atau suatu golongan menjadi pintu masuknya setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam lubang kehancuran. Bisa dibayangkan betapa sulitnya ketika harus berbuat adil kepada orang atau golongan yang kita benci. Meskipun sulit karena ini perintah agama, maka harus dilaksanakan. Adil bukan berarti harus sama rata. Misalnya ada orang tua memiliki 3 orang anak, masing-masing masih duduk di bangku sekolah dasar, di bangku SD, di bangku SMA, dan di perguruan tinggi. Orang tua yang adil akan memberikan uang saku dengan jumlah berbeda karena kebutuhan mereka berbeda. Justru tidak adil jika orang tua tersebut memberikan uang saku dengan jumlah yang sama. Jika memahami dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum sana'nu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Al-Maidah. Ayat di atas menegaskan bahwa menegakkan keadilan harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan karena kepentingan pribadi atau duniawi. Kepentingan pribadi atau duniawi harus disampingkan dalam menegakkan keadilan. Bahkan jika kita bersaksi untuk kepentingan kerabat dekat, maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya, meskipun kesaksian itu merugikan. Demikian juga jika kita bersaksi untuk musuh, maka kita pun harus bersaksi dengan mengatakan yang sebenarnya, meskipun menguntungkannya. Bagaimana jika kebenaran itu dari orang kafir? Kita harus tetap berlaku adil dan menerima kebenaran meskipun muncul dari orang kafir. Bahkan jika kita menolak kebenaran dari yang kafir, dikategorikan sebagai kezaliman. Jadi keadilan itu berlaku untuk semua, baik kawan maupun lawan. Kalau kebenaran yang datangnya dari orang kafir saja kita harus tetap menerimanya, maka kebenaran yang datang dari sesama muslim sudah jelas harus kita terima. Oleh karena itu menjadi sangat aneh kalau antara sesama muslim saja saling bertikai hanya karena masing-masing merasa bahwa pendapatnya yang paling benar. Berlaku adil dalam ayat di atas bermakna berusaha untuk adil dan menegakkan keadilan. Jadi setiap usaha untuk menegakkan keadilan dan perilaku menegakkan keadilan akan mendekatkan kepada ketakwaan. Semakin sempurna keadilan, maka semakin sempurna pula ketakwaan.
4. Memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Wahai anak soleh, tahukah kalian bagaimana cara menerapkan perilaku jujur dan adil? Dalam kehidupan sehari-hari caranya adalah dengan melatih diri secara terus-menerus. Kedua perilaku terpuji tersebut perlu dilatih dan dibiasakan setiap saat dimanapun kita berada. Jika seseorang tidak terbiasa jujur dan adil, maka kedua perilaku mulia ini akan melekat dalam dirinya. Jika sudah terbiasa berperilaku adil, maka akan melekat pada dirinya. Lalu kapan seseorang bisa mulai berlatih jujur dan adil? Jawabannya adalah mulai dari sekarang. Jangan menunda, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang untuk berperilaku jujur dan adil. Menerapkan perilaku jujur. Perilaku jujur dapat kita terapkan di rumah, sekolah maupun masyarakat untuk memahami cara menerapkan perilaku jujur. Perhatikan contoh perilaku jujur berikut ini. Yang pertama, di rumah kita melaksanakan tugas yang diberikan orang tua dengan sebaik-baiknya. Misalnya ibu minta tolong diberikan minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya. Sebagai anak jujur, semua uang sisa kembalian diberikan kepada ibu. Hal ini berarti memang dalam menjalankan amanah dengan baik. Hal ini berarti memegang dan menjalankan amanah dengan baik, memberitakan sesuatu hal baik ke orang tua ataupun ke dalam lingkungan masyarakat. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mari kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.